kita dapat tunaikan tambahan ibadah ya setelah menunaikan sholat Isya dan sholat tarawih serta sholat witir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yakni beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah ayat yang berhubungan dengan perintah puasa. Memang ada perbedaan antara perintah puasa atau perintah siam gitu ya, dengan perintah-perintah yang lain. Ibu, kira-kira kalau ayat tentang sholat tuh banyak nggak? Banyak sekali. Nah, itu salah satu perbedaannya. Ayat yang berhubungan dengan sholat dan zakat, infak, zakat, itu banyak. Di mana-mana kita jumpa itu. Ayat yang memerintahkan untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat atau melaksanakan infak. Tetapi ayat yang berhubungan dengan perintah puasa, yang mewajibkan puasa gitu ya, bisa dikatakan hanya terdapat dalam rangkaian ayat ini. Tapi dengan sangat jelas Allah sebutkan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, dalam ayat ini meskipun memang tidak banyak perintah tentang puasa, tetapi Allah menyebutkannya dengan cara yang sangat jelas. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kata Allah telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nah, min qablikum itu memang puasa Ramadan ini ternyata menurut tafsir gitu ya, sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum umat Rasulullah. Kalau puasanya itu memang sudah banyak, sudah sebelumnya, tapi puasa Ramadan itu juga sebenarnya sudah Allah wajibkan, Allah perintahkan terhadap umat terdahulu. Tetapi ya begitulah, menurut tafsir disebutkan ahlul kitab itu juga diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Selama 1 bulan, Ramadan ya artinya 1 bulan. Tetapi karena mereka itu merasa perlu menambah untuk berpuasa, akhirnya mereka tambah. Bahkan suatu ketika mereka pindahkan. Karena Ramadan itu kalau di lingkungan masyarakat Arab, Ramadan itu berkenaan dengan bulan panas. Maka Ramadan itu artinya kan membakar. Jadi karena panas pada bulan Ramadan, panas terik gitu kan, akhirnya mereka pindahkan puasa ke bulan-bulan yang tidak panas. Nah, itulah seperti itu. Memang sudah kita kenal ya, orang-orang terdahulu itu mereka banyak yang mengubah syariat. Mereka tuh ngubah dari sedikit-sedikit. Ada cerita ketika Allah larang bagi mereka itu untuk mengerjakan pekerjaan lain pada hari Sabtu. Karena pada hari Sabtu mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Fokus ibadah pada hari Sabtu, tak boleh diganggu. Orang-orang Yahudi itu dulu begitu. Allah uji mereka dengan ikan. Mereka kebetulan, qadarullah mereka ini tinggal di tepi pantai. Yang ma'isyahnya itu, mata pencariannya adalah nyari ikan. Di hari Sabtu,
Ikan betimbulan, banyak. Nggak tahu saya ikan apa yang betimbulan lah. Ikan kan Jadi mata pencarian mereka itu memang nelayan mencari ikan. Allah uji ketika di hari Sabtu, mereka melihat banyak ikan. Tetapi Allah larang kan? Karena mereka itu Allah perintahkan di hari Sabtu, siapkan satu hari untuk fokus beribadah kepada Allah. Tidak boleh diganggu dengan kegiatan yang lain. Allah uji mereka dengan ikan timbul. Ikan yang akhirnya orang-orang Yahudi ini, dasar orang Yahudi gitu kan, pintar mereka mengubah. Lalu dimasukkannya ikan tuh ke tempat pandai buat anak ini, semacam perangkap gitulah. Ikan tuh kayak masuk ke dalam, entah dalam kolam ke apa ke, tidak ditangkapnya. Dia bilang, kita tidak nangkap ikan. Kan Allah larang nangkap ikan. Tapi dia dimasukkan dulu. Nanti di hari lain boleh diambilnya. Nah, itu model orang Yahudi itu. Akhirnya Allah laknat mereka menjadi kera yang hina gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena mereka mengubah ayat-ayat Allah, mengubah perintah yang telah Allah tetapkan dan mereka sepakati sebenarnya. Nah, orang-orang terdahulu, umat terdahulu, mereka mengubah syariat Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sehingga menjadi kabur itu puasa, menjadi tidak jelas. Bukan hanya puasa yang mereka ubah, banyak lagi yang lain. Sampai akhirnya mereka pun mengubah tentang akidah. La'allakum tattaqun. Agar kamu, kata Allah, bertakwa. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu satu kondisi hati yang semakin kuat, semakin tebal dia punya iman, hatinya itu dipenuhi oleh keimanan, sehingga hatinya itu seperti ada pengawas dalam hati. Kita itu tidak mau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dilarang, sesuatu yang kira-kira tak jelas, tak banyak mengandung manfaat, itu pun ditinggalkan. Kata Rasul, kamu tidak akan dapat mencapai ketakwaan sebelum kamu tinggalkan apa-apa yang diperbolehkan karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Adapun pada kesempatan ini, kami sebenarnya hanya ingin menyampaikan sekilas tentang bagaimana cara kita mengisi Ramadan. Intinya sebenarnya, kita maksimalkan hari-hari di bulan Ramadan, siang maupun malam, dengan berbagai macam ibadah. Itu di kesempatan kita untuk memperbanyak takarub ilallah. Diutamakan memang ibadah yang takarub ilallah. Ibadah kan banyak tuh. Kume pun ibadah. Beladang. Gimana cara kume itu jadi ibadah? Niatkan karena Allah untuk mencari nafkah. Banyak ya. Sedekah. Kata Rasul, apapun yang dimakan oleh binatang itu. Ini petani paling banyak sedekahnya sebenarnya. Apapun yang dimakan oleh binatang itu, dia nanam. Dia yang merumputnya. Dah tumbuh dimakan oleh tikus. Iya jadi sedekah. Nah, kan kita sedekah. Niatkan tuh kalau dah dimakan niatkan sedekah. Kalau belum dimakan jangan nak kita balikkan dengan tikus. Nyamannya dia. Mundah dimakan tikus, kita niatkan sedekah. Mundah kita niatkan sedekah, sudah nak kasal. Sudah nak diribekan lagi. Mun diribekan hilang pahala sedekah. Mun kita marah, apalagi kita caci maki, pahalanya tak dapat, padinya habis. Nah, rugi lalu. Tikus tetap kenyang dia. Ya, makanya kita niatkan sedekah. Jadi banyak. Mun kumi ya. Kita niatkan sedekah, terus ada lagi istilahnya itu menjaga kemaslahatan mata rantai makanan. Itu kalau sampai pikiran ini saya bisa juga. Iya memang ibadah, tetapi di bulan Ramadan ini dikhususkan untuk memperbanyak ibadah yang bersifat taqarrub ilallah. Mana yang taqarrub ilallah? Iya ibadah-ibadah kayak sholat, zikir, baca Quran, infak, yang begitu-begitu. Itu yang diperbanyak. Memang ibadah lain kan banyak. Dalam Islam itu kan sepanjang kegiatan kita itu kan ibadah semua. Kalau kita betul niatkannya, kalau kita betul ngerjakannya. Tetapi khusus di bulan Ramadan, kan dah 12 bulan satu tahun nih. Satu bulan ya nih, Bah. Allah perintahkan, Rasul contohkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah yang bersifat taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Biar apa? Biar kita kuat menjalani hidup sepanjang tahun-tahun atau bulan-bulan setelahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para ikhwan, banyak enggak ujian dalam kehidupan. Ujian yang membuat kita itu kadang-kadang merasa letih untuk beriman. Merasa capek sholat. Merasa benci kalau sabar. Merasa tak suka kalau taklim. Nah, ujiannya.
memang selama ini kita suka sholat? Enggak, tahu dah, senang diomongkan. Kadang-kadang kita dalam hati, "Sudah bentar lalu dah aja lagi orang." Dalam hati ya, atau mungkin mohon maaf lah ya, kalau sholat sholat tarawih kan kadang-kadang panjang. Ya Allah, bila kena laka tuh. Rasa dah, tadinya rakok sebelah itu sampai 2 belah rakok, udah. Lalu macam-macam kan. Nah ya, iya ujian ibadah. Padahal kita kan tidak boleh seperti itu. Tetapi ujian, 11 bulan ya kita mesti diuji oleh Allah. Maka 1 bulan Ramadan kita memperkuat akidah, landasan ibadah kepada Allah. Agar kuat kita punya kesabaran, agar kuat kita punya ibadah, keinginan untuk ibadah gitu kan, agar kuat kita punya khiroh, semangat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fitrah. Nah ini bulan Ramadan nih. Sampai-sampai di bulan Ramadan nih, yang halalan thayyibah weh Allah larang. Ndak ke makan ya boleh. Perintah Allah ya makannya. Makan kurme, makan kolak, makan bubur ayak, makan bubur padas di siang hari. Siapa yang marah? Tidak ada. Perintah Allah itu. Boleh dimakan. Tetapi di bulan Ramadan Allah haramkan bandige. Untuk apa? Untuk memperkuat kita punya iman. Untuk memperkuat kita punya semangat untuk ibadah kepada Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan itu. Itulah puasa. Allah larang, yang halal Allah larang. Apalagi yang memang dilarang oleh Allah di bulan puasa. Sampai-sampai kata Rasul, kalau ada orang yang mancing-mancing kamu, ini bahasanya kira-kira gitu. Mancing-mancing nak emosi, maka katakan bahwa aku sedang berpuasa. Seperti itu. Harap juga kadang-kadang kena pancing itu bulan puasa. Udah lapar, panas, laka dari Umi barangkali kan. Sampai di rumah nak marah bini juga. Ke warung we dengan orang dan orang nak ngancam, mereka kita pancing gitu ya. Nah, kata Rasul kalau ada yang mancing ya seperti itu, katakan kepada mereka, aku sedang berpuasa. Maksudnya apa ya? Jangan nak terpancing. Kita tetap berpihak kepada memperkuat kesabaran. Salah satu ya. Puasa tidak batal. Orang marah itu puasa tidak batal, tetapi pahalanya bisa hilang. Yang membatalkan puasa kan cuman makan dan minum dengan sengaja, dan maaf, berhubungan suami istri dengan sengaja juga otomatis. Nah, itu yang membatalkan puasa. Tetapi yang membatalkan pahala puasa banyak. Salah satunya tadi itu, kebablasan sampai dia hilang kesabaran, timbul amarah, emosi. Itu bisa hilang dia punya pahala puasa. Nah, gitu. Kata Rasul, banyak orang nanti itu yang mereka hanya dapatkan lapar dan dahaga serta letih-letih ibadah di malam hari, tetapi mereka tidak dapatkan apa-apa selain hanya itu. Makanya Masya Allah. Nah, para ikhwan, para hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Jadi, kembali lagi kita banyak takarub ilallah dan perbanyak. Yang paling gampang itu sebenarnya, Masya Allah nih, yang paling gampang itu memanfaatkan lisan untuk ibadah. Zikir, itu yang paling gampang. Qadarullah, subhanallah nih, kasih sayang Allah. Rasul mencontohkan zikir yang sangat banyak. Yang pendek bagus, yang panjang lebih bagus lagi. Munda maksudnya lebih bagus sih ya kalau panjang itu kan gitu otomatis kalimatnya juga lebih banyak kan. Sabutannya banyak. Bermacam-macam. Mun pendek kan cuman ya astagfirullah satu macam ya kan. Kalau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik kan jadi banyak yang kita sebut di sini asma Allah. Nah, jadi kita perbanyak zikir. Kalau tak mampu nak ngapal yang macam-macam, kalau kami sarankan perbanyak istighfar. Karena salah satu hikmah bulan Ramadan itu adalah bulan untuk istighfar. Walaupun namanya tidak ada dalam nama Ramadan itu Syahrul Maghfirah gitu tidak ada. Kalau Syahrul Rahmah ada. Tetapi memang kalau kita perhatikan Rasul dan para sahabat mencontohkan di saat-saat yang penting beliau mencontohkan zikirnya itu zikir minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat menyatakan bila akan berbuka itu merupakan bagian kata Rasul ketika akan berbuka itu saat-saat yang makbul. Makbul itu artinya diterima oleh Allah segala macam kita punya istighfar atau doa. Maka sahabat mencontohkan Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in antaghfirli. Ada kan hafal Ibu-ibu? Mun belum hafal boleh pakai istighfar yang lain.
menjelang berbuka itu perbanyak istighfar. Walaupun sibuk di dapur, buat apa, cincau, buat teh, ngaduk-ngaduk, apalagi yang sore-sore, tetaplah banyak kerjaannya, tapi perbanyak istighfar. Selain istighfar tentu saja ya ngaji. Kalau ngaji kan tadi dah ada mate tak nampak lah, mungkin, eee, rasa kapak juga ngantuk, memang dah macam-macam, kadang-kadang baru nak kita buka, tadi we dah ngantuk, baru nak buka Quran weh, dah langsung nguap, langsung tidur. Nah itu, jadi diganti-ganti apa, di lakak ngaji kita istighfar dan seterusnya. Jadi manfaatkan betul lisan kita, mulut kita untuk beribadah kepada Allah dengan memperbanyak zikir dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kan banyak sekali tuh, istighfar, tahlil, tasbih, takbir dan seterusnya. Para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, ndak usah lama-lama kali kita. Yang terakhir, kira-kira yakin nggak udah sampai nanti di akhir Ramadan kita ini meraih takwa? Yang nak kita cari-cari ini kan takwa. Lihat-lihat rasa macam-macam kita itu rasa 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 jauh dari batul gitu. Makanya Rasul sebenarnya Masya Allah, Rasul memberikan, dah tahu dengan umatnya kan, Rasul memberikan jalan pintas. Jalan pintasnya dengan apa ya? Dengan doa. Makanya bahkan Rasul mencontohkan, mengajarkan doa kepada kita untuk mendapatkan takwa. Nah, coba tuh. Takwa saja, padahal takwa itu kan usaha kita itu. Kondisi hati yang kita idam-idamkan, yang agar kita dapatkan. Tetapi ternyata kita tak mampu, Rasul ajarkan doanya. Doa ini sangat sering, bahkan rutin, menurut riwayat disebutkan rutin dibaca sehabis sholat. Apa itu doanya? Allahumma inni apa? As'alukal huda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, lengkap tuh. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan, kehormatan dan kecukupan atau kekayaan. Jadi lengkap sekali. Doanya pendek tapi lengkap. Oleh karena itu, ini bagus sekali kita banyak-banyak baca. Saat yang tepat di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa. Baik doa yang sifatnya itu minta hidayah agar semakin takarub ilallah, atau doa hajat. Doa hajat itu doa apa? Doa minta yang berhubungan dengan keperluan kita. Banyak nih keperluan. Lihat wajah-wajah kita ini, wajah-wajah minta semua ini. Maksudnya minta kepada Allah. Nak minta harta, minta anak mudah-mudahan selamat, minta anak soleh, minta padi bagus, minta tikus nak garang gila, ya kan ya hajat semuanya. Minta apa lagi ibu-ibu? Minta badan sehat, minta rokok hilang, minta semualah. Ya, semua ini kita nih, semua punya itu. Minta kepada Allah. Pakai apa? Pakai bahasa kita. Tapi karas gila, nanti tawakan nih orang. Lalu di samping di Taufik, mak biak ngomong, ya Allah, iya kasal diminta oleh tadi ya kita. Diam-diam, Bu. Diam-diam minta kan diam-diam. Sudah anak nanti ditawakan nih. Ngapa kau minta iya, aku minta iya tadi ya kata Anda. Lalu bertengkar berdua kan? Sudah. Nah, jadi doa hajat. Pertama tadi doa untuk takarub ilallah, yang berikutnya lagi doa hajat. Kapan saja. Karena momen orang yang berpuasa itu ada 3 kata Rasul, yang orang itu tidak ditolak doanya. Salah satu di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai berbuka. Banyaknya ke waktunya, kita tidak minta ya. Itu makbul itu. Berkali-kali kita doakan. Nah, tapi saya mohon tadi itu yang paling penting tentu saja kita minta tadi itu, minta petunjuk, minta ketakwaan, minta kehormatan, dan minta kecukupan. Itu udah lengkap. Ada lagi tambahan kalau doa yang panjang ada memang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawalaha. Ini enggak sempat kita nanti ngapalnya. Laka puasa baru apal. Enggak sempat bacanya. Nah, bagus yang tadi ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.